pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end. News of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki and Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur 17 Jakarta pukul 20 WIB. Apakah sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang sudah terjadi dengan Jepang? Kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom dari Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan penjara senjata. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tuh, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Bagaimana kawan? Saya dengan Bukati, berkumpul dengan Jaya, mendengar tentang berita kekalahan Jepang. Kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan hal itu, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Sultan Syahrir dan Ivana, kalian akan pergi ke rumah Bung Karno menyampaikan hal ini. Saya dan Bung Darwis akan mengumpulkan para pemuda untuk mengambil kekuasaan dari Jepang. Sultan Syahrir dan Mikana pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah DPKI pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 pukul 10. Penuh malam di rumah Soekarno berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa, saudara-saudara teman? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio definisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun tentang kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya di dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI, karena PPKI buatan bangsa Jepang. Kemerdekaan kita harus datang dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI, karena tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Haruskah kita menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Harus mengambil kekuasaan kita, Bung. Malam ini juga kita korbankan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang, dan kau potonglah leher aku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa diri saudara telah sanggup menompang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang suci itu. Buatan segelintir itu
tak akan mampu untuk mengalahkan armada perang dari Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Coba kau bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mon Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut bersama kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksud dari saudara sekalian? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan untuk terhindar dari rakyat dan warga Jepang dari pemberontakan. Baiklah, kami akan ikut. Bu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membawa mereka. Hilangnya Soekarno dan Moh Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, tidak tahu. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk esok harinya. Jika Anda bersumpah untuk itu, Bisa percaya kepadaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkannya, yaitu di Rengas Dengklok. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Membicarakan masalah proklamasi kembali. bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Pendapat itu benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan, Hanya bangsa kita hanya janji manis belaka. Gini. Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Belum mempertimbangkannya dengan matang. Tapi saya percaya apa yang mereka katakan benar adanya. Dan saya percaya mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini tidak usah ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga buatan Jepang. Kita sudah berjanji tidak adanya campur tangan oleh Jepang. Benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Dari kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Sama seperti Amerika saat menandatangani teks deklarasi.
Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Nah, ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya unsur. Yang menandatangani teks ini hanya 2 orang saja, yaitu Bung Hatta dan Bung Karno sebagai wakil bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan saat proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan, Timur No. 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A. Maramis, H.S. Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani Delal. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bagi bangsa kita. Semalam, kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodainya, kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.